Kalau misalkan obligasi yang bisa contoh misalkan obligasi negara kan dijamin sama negara ya. Kalau misalkan kamu beli obligasi korporat yang tadi ada yang nanya juga, bisa nggak ada resiko default, resiko bangkrut perusahaannya? Yaitu teman-teman mesti cross check menurutku fundamentalnya secara perusahaan seperti apa. Kenapa dia butuh pinjaman seperti itu? Obligasi kan dia ibaratnya lagi ini butuh duit nih kira-kira. Nah, teman-teman mesti cross check kenapa dia bisa sampai ke situ dan langkah dia berikutnya apa. Oke, ini berarti kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih ya. Kalau seandainya akhirnya mau beli obligasi yang korporasi, pertimbangannya apa? Selain dari kinerja perusahaannya, mungkin ada pertimbangan lain nih. Mungkin lebih kepada deadline jatuh temponya nggak pernah meleset, atau ke apa ya, rating mungkin, atau seperti apa nih yang mungkin bisa menjadi acuan kita untuk pilih obligasi korporasi nih Mas Ken? Kalau korporasi sih harus benar-benar jelas ya. Menurutku, kita mesti ngelihat ini perusahaannya seperti apa, kinerjanya bagaimana, masa depannya tuh kayak gimana. Jangan sampai ketika kita meminjamkan dengan cara kita membeli obligasinya, lalu ternyata dia malah kinerjanya menurun, makin buruk. Jadi kita harus analisa, benar-benar tahu kenapa dia memunculkan surat tersebut dan dia mau ngapain dengan dana tersebut. Karena kan kita sebagai investor, kita maunya kita meminjamkan, bukan ya menginvestasikan uang lah bisa dibilang. Uang itu dipertanggungjawabkan jadi apa dan bagaimana kembali ke kita. Kita harus tahu sampai sedalam itu sih. Oke, kalau sekarang nih kondisi sekarang new normal nih, lebih kalau misalnya akhirnya pengen masuk ke obligasi ya, lebih disarankan obligasi pemerintah atau obligasi korporasi nih Mas yang diincar gitu untuk teman-teman yang baru pengen punya investasi obligasi? Kalau teman-teman yang baru, yang benar-benar baru, kalau saya boleh saran, mendingan yang cobain dulu yang lebih stabil. Jadi teman-teman tahu resikonya lebih aman. Terus kalian tahu memang sih return-nya bisa dibilang ya nggak begitu gimana banget, nggak. Tapi ya at least teman-teman bisa cobain yang namanya investasi itu kita suruh uang kita yang bekerja, lalu kita dapat hasilnya kayak gitu. Oke, suruh uangnya bekerja, dapat hasilnya ya. Artinya ada kupon, terus kemudian ada juga yang dicairkan ke kita gitu, kita dapat ya setiap bulan. Nah, sekarang kita geser ke emas ya. Ini tadi emas juga sudah sempat kita bahas. Kalau tadi kita compare ya, nabung emas digital atau nabung emas batangan nih. Prefernya tadi katanya lebih baik ke emas digital. Nah, sebenarnya kenapa sih lebih cenderung pilihnya ke sana begitu, yang ke digital gitu? Artinya yang nggak pegang fisik nih Mas kan? Sebenarnya kalau emas fisik teman-teman mau pegang ya boleh aja, bukan enggak. Tapi teman-teman harus paham juga yang namanya jual beli emas fisik ada spreadnya. Di mana toko tersebut juga maunya untung kan. Kayak saya akhir tahun lalu beli di salah satu toko emas yang di mall yang dia munculin harganya hari ini berapa, jual berapa ya. Saya mempertanyakan dia memang jualnya berapa, ini selisihnya berapa, dan spreadnya ternyata lumayan. Lumayan. Jadi ya teman-teman kalau sudah beli, artinya kalian harus tunggu beberapa tahun sampai kira-kira kalau misalkan udah naik harganya, terus kan dia beli dari kita harganya nggak di harga tersebut. Apakah kita untung atau jangan-jangan cuma balik modal gitu. Tapi nggak salah Hmm. juga kalau teman-teman mau tetap pegang batangannya juga. Kayak saya sebenarnya ada dua-duanya juga. Daripada saya belanja hal-hal yang nggak jelas, saya memberikan reward kepada diri saya, ya mendingan saya beli emas aja gitu.